Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Rahmati Putri dan saya Septi Oktavian. Kami dari mahasiswa STANDI Bandung Business School. Di sini kami akan mewawancara seorang pengusaha yang menginspirasi kami. Yuk simak wawancara kami. Bara Andriana, seorang pengusaha sukses yang lahir di kota Bandung pada tanggal 20 Agustus 1990. Beliau merupakan mahasiswa lulusan tahun 2011 di salah satu sekolah tinggi yang dikenal Stephan Agrippa, mengambil jurusan perhotelan. Setelah lulus, beliau mendapat panggilan kerja di luar negeri. Setelah pulang dari luar negeri, beliau ingin menciptakan suatu usaha yang tentu beda dari beliau mulai merintis di tahun 2018 dengan usaha yang kecil-kecilan, mendirikan sebuah kedai sederhana, namun pastinya dapat menarik perhatian orang banyak. Hingga saat ini, beliau mempunyai cabang. Kedai yang pertama berlokasi di Jalan Ranca Panggung, arah menuju Pasir Panjang, dan kedai yang kedua berlokasi di Jalan Alun-Alun Cililin nomor 2, Ruko Air Sila. Ingin tahu selengkapnya? Yuk simak video wawancara kami. Untuk usaha yang selama ini jalanin namanya apa? Kedai Mami. Sejak kapan berdirinya? Berdirinya di 2018. 2018 teh. Baru pertama dirintis, pertama berdiri dulu di Jalan Ranca Panggung, posisinya di depan Pak Sejahtera. Dulu masih konsep awalnya itu pakai gerobak. Pas pertama berdirinya sekitar 1 tahun berjalan, ya bisa dikatakan naik turun lah ya, nggak langsung ada pencapaian gitu ya. Nah, lalu di tahun berikutnya dicoba di upgrade konsepnya dengan konsep lebih kontainer seperti yang saat ini berdiri gitu kan. Itu paling konsep awalnya berdirinya. Ngadirin buat ini kan cabangnya. Ya. Udah berapa lama? Kalau cabangnya kita buka di 2020, awalnya di Jalan Ranjo, berjalan 1 tahun, dan banyak kendala ya, diantaranya kalau sendiri ada pandemi corona. Jadi semua terdampak ya, termasuk mungkin kedai Mami ya, sama terdampak corona juga. Jadi kita usaha itu lebih apa ya, double gitu konsepnya tuh, gimana caranya menggait pelanggan yang mungkin di situasi pandemi kan nggak boleh kerumunan segala macam, jadi sangat berpengaruh pada omset gitu kan. Terlebih pas waktu ada PPKM. Aku bilang usaha yang bapak jalan itu masuk ke gudang. Kuliner. Apakah usaha sendiri atau bagaimana? Nah kebetulan ya sejarah sedikit ya. Kalau aku pribadi kan agak lumayan lama bergelut di bidang kuliner. Sebelum kedai Mami juga sebelumnya pernah di tahun 2013 awal mula coba di bidang kuliner. Waktu dulu itu pertama buka di Ranca Panggung sebelum kedai Mami ya. Lalu berjalan sekitar 2 tahunan kurang lebih, lalu break dulu karena pada saat itu ada panggilan kerja ke ya di salah satu perusahaan lah. Nah lalu pada saat aku kerja di kapal pesiar ya, aku punya inisiatif membangun lagi suatu usaha yang berkaitan dengan kuliner. Kenapa kedai Mami? Karena memberikan satu usaha ini kepada ibu. Oh jadi sebelum sama dilatih sama ibu. Ya, jadi
dari konsep, menu dagang semuanya yang bikinkan untuk ibu, makanya namanya Kedai Mami gitu kan. Sampai saatnya udah berhenti kerja di perusahaan karena pas pertama corona di 2019, lalu memutuskan untuk terjun lagi gitu ya melanjutkan, jadi membangun suatu konsep baru lagi yang sifatnya menunya tuh kekinian lah gitu. Nah, sampai akhirnya sendiri buka cabang di Cilim di 2020 di Jalan Radio, lalu sekarang pindah ke Jalan Alun-Alun di sini baru 3 bulan lah. Apa yang pernah tertarik dengan jalan usaha? Yang membuat tertarik karena emang mungkin passion di bidang industri kuliner, jadi sehingga itu jadi modal ya untuk usaha di bidang itu, karena memang ada basicnya di sana. Jadi ya ketertarikannya mungkin dari situ lah. Jalan usaha ini berapa modal awal? Kalau dulu modal awal kebetulan kan punya budget yang gede ya, di kisaran 7 sampai 10 juta. Kurang lebih modal awalnya segitu. Karena dengan konsep ya di gerobak, di roda gitu, modal segitu udah menjelang cukup lah. Kalau boleh tahu buat waktu jualannya di jam berapa misalnya? Bukanya kita di jam 10 sampai jam 9 malam. Kalau yang di sini yang di cabang di jam 10, jam 11 sampai jam 10 malam. Ya. Langkah apa saja yang dilakukan untuk menarik pelanggan? Salah satunya kita mempunyai konsep yang baik dari bidang menu yang dijual. Mungkin kurang lebih usahakan jadi pelopor lah. Misalkan dulu 2019 pertama ngeluarin boba di Gang Cipayung ya, itu belum ada yang jualan. Tahun segitu masih Kayaknya di Cileunyi juga belum ada yang jualan. Di Misang pun begitu. Jadi kalau untuk usahakan menjual menu dengan konsep yang up-to-date lah, yang belum terlalu banyak saing ya. Kalau sekarang kan berbicara boba udah di mana-mana ada, gitu kan? Banyak kedai sekarang mah, gitu kan? Terus apa lagi, dimsum juga banyak, gitu kan? Nah, itu konsep menarik lah kalau dari kemasan tempatnya gitu, seunik mungkin. Itulah kurang lebih. Kalau harga, kisaran harga nggak pernah menjual harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, jadi berdasarkan kualitas yang dijual standar gitu ya, sesuai dengan yang jual gitu. Jadi nggak melihat orang lain menjual boba dengan harga sekian. Dari pas dulu pertama kalau di boba belum ada yang jualan boba, jadi jual dengan harga yang sesuai gitu, sesuai dengan kualitasnya. kalau boleh tahu kan penjualnya gitu, apakah online juga apa? Ya kebetulan sekarang online bagus ya prospeknya, dari mulai Shopee Food kita sebelum daftar ya, cuma sebelumnya kita udah jalan di Grab sama di GoFood gitu. Lalu ada yang via WhatsApp, via Instagram, jadi kita bisa antar gitu kan, bisa antar lah online. Offline juga ya hampir 50-50 lah kalau sekarang.
terlebih kan jalanan macet, ada beberapa bulan ke belakang, itu juga hambatan yang besar buat Kalau kira-kira omset perharinya berapa yang sekarang yang sudah Kalau berbicara omset harian, kan rata-rata ada minimum pendapatan ya saat pandemi, apalagi dengan jalan gitu, sehingga nggak bisa ketebak gitu. Maksudnya kalau omset di kedai restoran sama di kedai Ciliwung itu berbeda, karena kan konsep yang ditawarkan juga berbeda. Kita di sini ada menu, kalau di umum ya paling 4.000 aja gitu. Jadi bingung juga kalau ngasih tahu omsetnya. nggak nentu ya? Nggak nentu, soalnya untuk saat ini mah kalau berbicara lagi normal gitu ya, lebaran jalan gitu, nggak ada apa. Waktu itu kan sebelum masih lockdown ya, belum PKM ya. Jadi omset tuh bisa ditakat di kisaran di atas 2 juta yang kedai Ransel Panggung gitu ya, kurang lebih segitu kalau berbicara normal ya. Iya. Kalau berbicara sepi mah ya fluktuatif gitu, sepi di bawah, bisa mungkin di bawah 1 juta gitu kan kalau berbicara angka. Kalau keuntungan yang didapat yang Keuntungan yang didapat pun sama. Kalau misalkan kalau kita mendapatkan omset 1 juta misalnya, setelah dipotong operasional, gaji dan lain-lain, ya mungkin di kisaran di bawah 500.000 kita dapat. Kalau berbicara keuntungan ya, karena kan setiap menu itu berbeda keuntungannya. Jadi nggak mesti 50% kita dapat dengan apa yang membuat produk A gitu tertarik jadi ya Saya udah dibahas tadi. Yang pertama mungkin soal rasa ya, karena kedai mami itu standarnya jadi harus usahain di atas rata-rata gitu, maksudnya nggak yang kita makan, nggak yang murah-murah banget gitu kan, gitu, tapi nggak juga mahal-mahal. Jadi kita berusaha bikin menu yang memang standarnya bagus tapi harganya terjangkau gitu. Salah satunya itu. Apa motivasi dan bagaimana sejarah awalnya? Sejarah awal mungkin tadi ya, aku sudah sempat bahas. Ya. Jadi kedai mami itu untuk orang tua gitu, untuk ibu makanya namanya kedai mami. Iya. Jadi itu sebenarnya usaha ibu A gitu ya. Ya, jadi A mengembangkan kembali gitu loh. Dia kembali terjun ke usaha ini, lalu berusaha untuk mengembangkan, mungkin seperti itu kalau berbicara sejarah awal mulanya. Karena kalau pribadi juga punya nama tersendiri usaha yang dulu gitu kan, bahkan pakai nama kedai mami, karena karakternya kalau ayam jualan sama si mama yang jualan pasti beda. Makanya Alma hanya mengembangkan usaha yang kasih ke ibu gitu loh. Kisah awalnya kedai mami, sejarah awalnya begitu kurang lebih, lalu sampai bercabang, ya menu dan lain-lain, hanya mengembangkan saja. Lanjut, motivasi atau tips apa saja sehingga dapat eksis sampai bisa berdiri ke hari ini? Oke, kalau motivasi untuk hal pribadi ya, jadi satu motivasinya kalau misalkan berbicara kita di bidang kuliner itu sangat banyak elemen ya
Di antaranya misalkan kita bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudara-saudara, mungkin dari segi sosialnya pun kalau di bidang kuliner ini bisa apa ya, bisa lebih terjalin lagi silaturahmi gitu kan, ketemu lagi dengan kerabat-kerabat teman-teman gitu kan. Di balik kita kalau bicara penghasilan ya udah pasti gitu kan, namanya juga usaha pasti ada penghasilan, cuman poin-poinnya ini banyak kalau berbicara motivasi itu, diantaranya itu jadi bisa lebih bersosial seperti itu. Kan baru sekarang, kalau sekarang itu kita lebih banyak, lebih enak gitu lebih ya Mbak. iya, akses kita jualan itu lebih dipermudah. Kalau di titik awal usaha kan belum ada online, baru ada BBM, juga dulu suka share BBM dulu sama Facebook di tahun pertama ya, di tahun merintis usaha kurang lebih gitu. Kalau sekarang mah bisa dibilang gampang gitu, usaha itu tinggal kita bagaimana caranya, itu kurang lebih sih. Baik, mungkin cuma itu aja pertanyaan saya. Ya. Makasih buat waktunya ya. Assalamualaikum. Habis ini. Saya jadi motivasi juga ya buat kita. Itu kalau misalnya apa senang banyak dulu juga apa namanya karyawan Ya. kalau sampai ada yang kita pribadi gitu mereka ya senang lah gitu. Nah, misalnya kalau memang